Selamat datang di Nas Sejarah Zaman, channel yang mengulas kisah sejarah dunia dari berbagai era, dari peradaban kuno, kerajaan besar, hingga misteri sejarah yang jarang dibahas. Setiap cerita disajikan melalui narasi yang mendalam, ilustratif, dan mudah dipahami. Karena sejarah bukan sekadar masa lalu, tetapi pelajaran penting bagi masa depan. Bagaimana jika peradaban paling awal di dunia justru muncul tanpa jejak pendahulu? Siapa sebenarnya orang-orang yang tiba-tiba membangun kota, menulis hukum, mengenal matematika, dan memandang bintang ribuan tahun sebelum peradaban lain bangkit? Hari ini, kita akan menyusuri jejak sebuah peradaban yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai awal dari sejarah manusia Sumeria. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, di wilayah yang kini dikenal sebagai Mesopotamia Selatan, terbentang tanah subur di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat. Wilayah ini sering disebut sebagai Cradle of Civilization atau tempat lahir peradaban. Disinilah bangsa Sumeria muncul. Mereka tidak meninggalkan monumen raksasa seperti Mesir, namun warisan mereka justru menjadi fondasi dunia modern. Anehnya, Sumeria bukan kerajaan tunggal, melainkan kumpulan kota negara yang berdiri sendiri, seperti Uruk, Ur, Lagash, dan Kish. Yang membuat Sumeria begitu istimewa adalah satu hal sederhana, namun mengejutkan. Tidak ada peradaban besar yang jelas-jelas mendahului mereka. Mereka seolah hadir dengan sistem yang sudah matang. Sekitar tahun 3500 sebelum Masehi, kota Uruk berkembang pesat. Penduduknya mencapai puluhan ribu, jumlah yang sangat besar untuk ukuran zaman itu. Orang Sumeria mulai menetap, bercocok tanam, mengelola irigasi, dan membangun rumah dari batu bata tanah liat. Sistem irigasi mereka terencana dengan sangat baik, menunjukkan pemahaman teknis yang tinggi. Air sungai yang tidak menentu berhasil mereka kendalikan untuk pertanian gandum dan jelai. Mereka mengubah gurun menjadi lahan pertanian produktif. Salah satu pencapaian terbesar Sumeria adalah tulisan paku, atau yang dikenal dengan nama cuneiform. Awalnya, tulisan ini hanya digunakan untuk tujuan praktis, seperti mencatat hasil panen dan transaksi perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, tulisan ini berkembang menjadi alat untuk mencatat hukum, menulis doa, dan ritual keagamaan, bahkan menciptakan karya sastra dan ilmu pengetahuan. Kemunculan tulisan ini menjadi tonggak sejarah yang luar biasa, karena menandai akhir dari zaman prasejarah dan awal dari sejarah tertulis manusia. Jauh sebelum hukum Hammurabi yang terkenal, bangsa Sumeria telah mengenal hukum tertulis. Setiap kota negara dipimpin oleh seorang ensi atau penguasa kota, dan terkadang oleh seorang lugal, yang berarti raja. Masyarakat mereka terstruktur dalam kelas sosial yang berbeda, namun mereka sudah mengenal konsep hak kepemilikan pribadi, kontrak legal, dan proses peradilan yang adil, sebuah sistem yang sangat maju untuk zamannya. Hukum ini tidak hanya mengatur soal kriminalitas, tapi juga perdagangan, warisan, dan hak-hak individu. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Sumeria memberikan warisan yang masih kita gunakan sampai hari ini. Mereka menggunakan sistem bilangan berbasis 60 atau seksagesimal. Pengaruhnya masih terasa dalam kehidupan kita sehari-hari. 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat dalam sebuah lingkaran. Mereka juga merupakan astronom ulung, mempelajari pergerakan bintang, planet, dan bulan. Pengetahuan ini tidak hanya digunakan untuk ramalan, tetapi juga untuk menentukan kalender pertanian yang akurat dan jadwal ritual keagamaan yang penting. Kehidupan spiritual bangsa Sumeria sangat kaya dan kompleks. Mereka menganut politeisme, menyembah banyak dewa dan dewi yang mengendalikan kekuatan alam. Di antara dewa-dewa utama mereka adalah Anu, dewa langit yang agung; Enlil, dewa angin dan kekuasaan yang kuat; serta Enki, dewa kebijaksanaan dan air yang dianggap sebagai pelindung umat manusia. Menurut kepercayaan Sumeria, manusia diciptakan untuk satu tujuan utama, melayani para dewa. Karena itulah ritual keagamaan, kuil-kuil megah, dan zigurat bangunan menara
bertingkat menjadi pusat kehidupan di setiap kota Sumeria. Bangsa Sumeria juga meninggalkan salah satu karya sastra tertua dan paling berpengaruh di dunia, Epos Gilgamesh. Kisah epik ini menceritakan perjalanan seorang raja bernama Gilgamesh dalam pencariannya akan keabadian. Epos ini mengeksplorasi tema-tema universal seperti persahabatan, kehilangan, dan ketakutan manusia akan kematian, yang membuatnya semakin menarik. Di dalam epos ini terdapat kisah tentang banjir besar yang melanda dunia. Narasi banjir ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan cerita banjir yang ditemukan dalam kitab-kitab suci berbagai agama di kemudian hari. Meskipun sejarawan akademis menyebut ini sebagai kesamaan mitologi, bukan bukti sejarah langsung, fenomena ini tetap menjadi topik diskusi yang menarik hingga sekarang. Hingga hari ini, asal-usul bangsa Sumeria masih menjadi misteri yang diperdebatkan oleh para ahli. Bahasa mereka yang disebut bahasa Sumeria adalah bahasa isolat. Artinya, tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan rumpun bahasa manapun yang dikenal di dunia. Hal ini memunculkan berbagai teori. Beberapa ahli berpendapat bahwa mereka adalah penduduk asli Mesopotamia yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Teori lain menyebutkan bahwa mereka adalah pendatang dari wilayah pegunungan di timur atau utara. Tentu saja, ada pula teori-teori yang lebih spekulatif yang mengaitkan kemajuan tiba-tiba mereka dengan pengetahuan dari sumber asing. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung teori-teori ekstrem semacam itu. Dalam lingkup sejarah akademik, kemunculan peradaban Sumeria tetap dipahami sebagai hasil dari evolusi budaya manusia yang kompleks dan luar biasa. Sekitar tahun 2300 sebelum Masehi, setelah berjaya selama lebih dari 1000 tahun, peradaban Sumeria mulai melemah. Persaingan antar kota negara dan tekanan dari bangsa-bangsa di sekitarnya akhirnya membuat mereka runtuh. Mereka ditaklukkan oleh bangsa Akkadia di bawah pimpinan Sargon Agung. Seiring waktu, bahasa Sumeria pun perlahan punah dari penggunaan sehari-hari. Namun, bahasa ini tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap digunakan sebagai bahasa suci dalam teks-teks keagamaan dan keilmuan selama berabad-abad. Mirip seperti peran bahasa Latin di Eropa pada abad pertengahan. Meskipun peradaban mereka runtuh, warisan Sumeria tidak pernah benar-benar lenyap. Ide-ide mereka diserap dan dilanjutkan oleh peradaban-peradaban Mesopotamia berikutnya, seperti Akkadia, Babilonia, dan Assyria. Sumeria mungkin telah lama lenyap dari peta dunia, namun jejak mereka hidup dalam tulisan, hukum, waktu, dan cara kita memahami peradaban. Mereka mengajarkan bahwa kemajuan manusia tidak selalu berjalan lurus. Ada masa ketika manusia sudah sangat maju, lalu kembali runtuh dan bangkit lagi dengan bentuk yang berbeda. Pertanyaannya sekarang, apakah Sumeria benar-benar peradaban pertama, ataukah mereka hanya yang pertama tercatat? Sementara peradaban lain yang mungkin lebih tua telah hilang ditelan waktu? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya hari ini. Sejarah selalu menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe Nas Sejarah Zaman untuk seri-cerita lainnya.